kita ketahui juga tahun 2022 itu adalah tahun macan air nih kalau kata Oh iya astrologi. betul, 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 betul. Tahun macan air ya tahun ini ya. Nah, kira-kira tahun 2022 ini tuh keadaan market bakal serem kayak macan atau bakal adem nih kayak air, ya kan? Oh, oke. Hari ini kita Boleh, boleh. bakal bahas hal-hal apa aja nih yang mungkin terjadi di tahun 2022. Tapi sebelum kita melihat ke depan, melihat outlook tahun 2022, kita kayaknya asik kali ya kalau kita flashback dulu ke belakang, kita ngelihat apa aja sih yang kemarin udah terjadi di tahun 2021. Boleh. Mungkin kalau ada yang masih ingat, ada yang mau komen, boleh nih. Kira-kira ada event apa nih tahun 2021 yang memorable banget, yang paling kalian ingat. Kayak contohnya tahun 2021 itu Joe Biden itu dilantik jadi presiden ya, menggantikan Donald Trump Donald tuh. Trump ya kemarin ya awal tahun itu yang ditunggu-tunggu ya election di US sempat rame sih kemarin rame banget. Ya. Ya tertahu Gimana? Joe Biden yang menang ya. Menurut Awal tahun. menurut lo gimana nih bro? Joe Biden pemerintahannya selama setahun ini. Oh, oke. So far ya dia lagi ini sih. Menurut gue sih dia setahun ini ya lagi berusaha buat komit sama janji-janji politiknya ya kayak infrastructure deal. Terus dia ada juga kayak social act dealnya itu. Infra kan 1,5 triliun US dollar. Yang social act itu sekitar 3 triliun, 2 triliun US dollar. Yang infra udah lolos ya dari Senat, dia udah tanda tangan juga. Tinggal yang social act dealnya ini nih yang belum. Ya so far sih setahun ini dia lagi coba prove kalau dia mau inilah pegang janji-janji politiknya kemarin ya si Joe Biden ya. Iya, bukan tahun yang mudah juga ya buat Joe Biden ya. Lagi kayak Betul betul karena kan di US ya ada dua partai kan ya si Republiknya kan juga di Senat itu kan juga lumayan apa ya di challenge terus lah kebijakannya gitu dikritik terus supaya bisa dapat output yang terbaik kan jadi banyak proses-proses itu sih sepanjang tahun ini ya kalau kita lihat di US ya Rick. iya. Terus apalagi yang kemarin menarik di tahun 2021? Oh, ada ini, ada kapal apa namanya? Kapal Ever Given tuh, kapal apa namanya? Kontainer yang nyangkut tuh di terusan yang nyangkut Suez. yang nyangkut di terusan Suez ya dia itu kayak itu kayak parkir paralel jatuhnya Rick. Dia Iya, nyangkut ngalangin yang lain tuh di jalan itu kan padahal itu kan terusan yang menghubungkan iya. Europe sama Afrika basically ya itu jalur transportasi logistik dunia kan Kalau nggak salah sampai seminggu tuh kemarin. itu Wah, seminggu ya terus kayak banyak meme lucunya gitu kan kayak dia mau didorong pakai traktor tapi traktornya kecil banget kayak iya, gitu ya itu lumayan ini ya ya itu itu salah lumayan satu inilah banget. ngasih gambaran ya kayak gimana kondisi dan situasi logistik bisnis di seluruh dunia ya banyak masalah I think tahun lalu. Iya, benar. Terus ada selain Ever Given, ada Evergrande juga nih, sama-sama Ever di depannya. Evergrande, iya ada properti ya, perusahaan properti Iya, dari iya. China. Kemarin itu Desember, dia officially dinyatakan default ya, Rick ya. Karena dia telat bayar kupon payment untuk beberapa debtors-nya gitu. Hmm. Cuman ya kalau kita lihat, impact-nya should be minimum sih ya. Ini udah sebulan juga sejak dia official default. Kayak kita lihat sih, exposure dia ke bank-bank internasional itu kan sekitar 20 billion US dollar Hmm. dari total debt dia itu kan 300 billion US dollar ya. Dan kayaknya sih bank-bank juga udah pada konservatif jadi udah mencadangkan provisi di depan gitu. Jadi nggak ada triggering major provisions rame-rame gitu yang bikin bank-bank ini dari sisi liquidity terganggu gitu. Hmm. Pemerintah China juga ini sih, maksudnya kan biasanya pemerintah China tuh terkenalnya dia suka bailout ya. Jadi itu makanya default rate di China itu unnaturally low kalau biasanya orang bilang ya jadi rendah kenapa karena kalau ada apa-apa pemerintah pasti bantuin cuman tahun ini approach-nya lebih inilah lebih lebih bisa dibilang market mechanism ya dia nggak mau kasih bailout apa dia cuma kirim orangnya aja si government untuk perwakilan untuk mediasi bla 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 dan dia nanti akan menyelesaikannya dengan ya market mechanism gitu kalau harus PKPU atau lain-lain atau ada aset yang dijual gitu jadi itu sebenarnya lebih positif sih ya pendekatannya ya harusnya impact-nya juga limited untuk Evergrande ini. Nah, sama yang terakhir nih kemarin paling baru bulan November tuh muncul varian baru nih, Omicron. Wah, itu kemarin Omicron ya. sempat geger juga ya gara-gara ada muncul varian baru kan dari Afrika Selatan tuh kalau nggak salah. Tapi dengar-dengar sih dari berita yang beredar, studi yang udah ada tuh malah dia nggak terlalu banyak ya efek sampingnya.
kalau kena Omicron kalau nggak salah, eh, apa namanya, gejala-gejala yang terjadi kalau misalnya orang mengidap Omicron tuh minimal banget gitu, sangat apa, cetek lah. Betul, betul. Iya, Kalau bahkan kalau yang kalau ada baca-baca juga sih, Rick, sebenarnya gini sih kayak, kenapa, sorry? Omicron ini bisa jadi akhir dari pandemi katanya, dengar-dengar ya. Oh, wah, kalau gitu sih, kalau menurut gue it's better not to say anything ya, better not to jinx it lah gitu ya. Takutnya nanti malah ada lagi yang aneh-aneh kan. Iya, Cuman ya tentunya kita berharap ini udah mulai kelihatan lah ujungnya gitu ya. Kadang kan dia udah mutated terus gitu ya, variasinya banyak. Cuman tadi tuh kenapa sebenarnya kalau kalau kita lihat-lihat ya, kenapa kayak ibaratnya banyak orang bilang ini tuh efeknya nggak terlalu parah Omicron bla bla bla. Itu mungkin sebenarnya ada hubungannya juga sih ya sama vaccination rate ya di seluruh dunia. Kan udah pada mulai tinggi, kayak negara-negara maju itu bahkan udah banyak yang kayak 90% eligible population itu udah divaksin 2 dosis, minimal kan 2 dosis ya. Dan kayak negara berkembang juga banyak, Indonesia juga udah lumayan tinggi ya, if I'm not mistaken sekitar udah 60-70% itu vaccination rate kita. Jadi mungkin itu yang bikin kayak dampaknya itu nggak se-severe COVID waktu awal-awal gitu. Itu sebenarnya positive development juga sih on Omicron. Hopefully sih nggak ini ya, nggak sampai trigger kayak massive lockdown gitu. Pembatasan oke, pasti selalu diperlukan ya, kalau lagi pandemi gini kita udah belajar 2 tahun. Cuman semoga sih nggak sampai trigger yang bener-bener total lockdown gitu kayak awal-awal. benar-benar semoga cepat berakhirnya pandemi ini. Udah 2 tahun nih kita kena Iya, pandemi. nggak kerasa ya, Rick ya, udah 2 tahun ya. Nggak Perasaan kerasa kemarin lama juga ya. Nah, dan masih banyak lagi nih sebenarnya apa namanya, event-event yang udah terjadi di tahun 2021. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau sharing, ada yang ingat mungkin ada event apa aja di tahun 2021, atau mungkin kalau dia mau sharing cerita pribadi mungkin boleh share di kolom komen. Mungkin ada investasinya yang cuan nih tahun 2021 sampai kali 2 atau kali 3, mungkin boleh sharing nih kita di kolom komen, boleh tulis ya. Nah, kita barusan udah flashback nih tahun 2021. Sekarang saatnya kita melihat, menatap ke depan nih tahun 2022. Kita balik lagi ke main topik kita hari ini adalah market outlook di tahun 2022. Jadi kira-kira gimana nih bro, prediksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2022? Oke, pertumbuhan ekonomi global ya, Rick ya. Sebenarnya narasinya sama sih ya kalau kita bandingin ke beberapa lembaga keuangan dunia, misalnya kayak World Bank, IMF. Terus juga kita lihat ekspektasi atau konsensus para ekonomis, misalnya di Bloomberg kita lihat, sama tesis yang kita punya juga buat tahun ini sebenarnya relatively inline. Jadi narasinya tuh untuk tahun 2022 ini sebenarnya ekspektasi orang-orang adalah tahun di mana emerging market itu bakal outperform developed market ya, supposed to be gitu. Jadi negara-negara berkembang ini diekspektasikan punya pertumbuhan ekonomi itu lebih baik dibandingin sama negara-negara maju. Kenapa? Karena mungkin teman-teman udah sering baca di berita sekarang ya, kita lagi berada di dalam environment di mana global commodity price itu relatively tinggi harganya. Dan kita tahu negara-negara berkembang kan sekarang itu mereka itu banyak yang sebenarnya adalah net eksportir untuk raw commodity, komoditas mentah gitu ya. Masih banyak yang sebenarnya related sama komoditi gitu, sumber daya alam ekonominya. Makanya saat harga komoditas ini sebenarnya levelnya itu masih tinggi relatively, meskipun nggak setinggi 2-3 bulan lalu ya, tapi kan relatively masih tinggi ya, kalau kita bandingin sama pre-pandemic level, misalnya batu bara, CPO gitu, itu sebenarnya bakal positif nanti buat ekonominya gitu. Jadi ini sebenarnya kejadian kayak gini itu sama sih kayak waktu zaman-zaman 2005-2008 itu waktu komoditi bagus-bagusnya, itu sebenarnya kejadiannya sama. Jadi emerging market itu dari sisi pertumbuhan ekonomi kita lihat ke belakang waktu itu outperform developed market ya secara agregat, maksudnya secara overall rata-rata gitu. Kita expect harusnya 2022 itu ceritanya balik kayak gitu lagi. Gitu. Waktu itu juga gara-gara commodity boom juga ya, tahun Betul, 2005-2008 itu kan masa jayanya emerging market tuh, karena komoditi boom kan. Karena ekonominya semuanya proksinya ke komoditi. Mereka pada ekspor komoditi, entah itu minyak, batu bara, CPO gitu. Jadi kalau harganya bagus, ya mereka prosper jadinya negaranya kan. Harusnya, dan tahun ini pun adalah masih berlanjut ya sebenarnya temanya recovery ya, recovery ekonomi ya, Rick ya. Tahun 2020 pandemi, 2021 recovery, 2022 ini waktunya kita ya recovery yang lebih jauh lagi gitu, mungkin mau take off lah istilahnya gitu
udah mulai adjust sama kebiasaan-kebiasaan baru dan lain-lain. Sebenarnya 2022 ini kayak gitu sih apa outlook-nya. Kalau untuk Kira-kira global. kira-kira tantangan atau penghambatnya apa nih bro untuk Oh, economic growth? selalu kita kita ngomong dalam situasi pandemi, downside risk-nya untuk setiap prospek pertumbuhan, untuk prospek recovery adalah adanya varian baru gitu ya, yang memaksa negara-negara untuk trigger total lockdown lagi misalnya. Itu kan nanti bakal menghambat aktivitas bisnis, ekonomi lagi dalam periode waktu tertentu. Nah itu kan translasinya pasti nggak akan bagus buat ekonominya secara keseluruhan kalau kita mau lihat growth-nya gitu, atau recovery-nya. Masih sama sih, recovery, downside risk atau risiko buat pertumbuhan itu masih datang dari COVID sih. Karena ya actually COVID juga masih ada kan. Dan Omicron ini kan sebenarnya kasusnya di luar negeri naik terus gitu. I see. Selain itu ada yang bilang juga inflasi kita lagi tinggi nih tahun 2022. Itu benar nggak sih? Oke, inflasi ya. Inflasi itu actually betul. Sekarang kita itu dalam situasi yang inflationary lah bisa dibilang ya. Kita mungkin ngomongin negara yang jadi benchmark dulu ya buat semua negara. Misalnya di US ya, Rick ya. Di US itu kan inflasi itu terakhir itu data November yaitu 6,8%. Itu tertinggi sejak tahun 19, if I'm not mistaken, 70 apa 60 ya, 30 sampai 3 sampai 4 dekade lalu itu inflasi paling tinggi, Rick. Consumer inflation ya. Consumer price index-nya secara year on year gitu. Jadi kalau di US itu ceritanya sebenarnya ada dua sih. Jadi dari sisi demand itu kan inflasi kan harga barang ya secara agregat gitu yang dikonsumsi sama konsumen. Harga barang kan sebenarnya kan dibentuk sama permintaan dan penawaran, supply and demand gitu. Jadi dari sisi demand kita bisa lihat US itu kan salah satu negara yang pulihnya paling cepat ya dari pandemi. Jadi aktivitas masyarakat, demand atas barang-barang sehari-hari, aktivitas bisnis, kehidupan sehari-hari udah pada balik lagi, jadi demand-nya balik. Cuman dari sisi supply-nya, penawarannya, dari sisi produksinya, supply chain-nya, itu kan kita tahu di global itu kan sejak tahun lalu lagi ada masalah ya, supply chain issue, supply chain disruption. Jadi kayak pelabuhan-pelabuhan itu masih pada penuh, terus kayak labor itu juga sedikit, tenaga kerjanya juga kekurangan karena dikasih stimulus terus sama pemerintah di sana, jadi banyak yang great resign ya, pada resign ya, atau great resignation istilahnya gitu di US. Itu sebenarnya jadi trigger kenapa inflasi di US itu lagi tinggi-tingginya. Betul, kita sekarang lagi ada di dalam situasi yang inflationary sebenarnya ekonominya gitu. Itu kalau di US rate. Kalau di Indonesia sebenarnya mungkin teman-teman angka inflasi tahun 2021 ya secara year on year itu kan 1,8% ya year on year. Itu relatively target BI itu kan 3% plus minus 1%. Jadi 2%, 3% sampai 4%, 2 sampai 4% gitu. Jadi ya masih di batas bawah dari target TBI lah. Cuman mungkin teman-teman udah pada ngerasain ya, kayak sekarang itu mungkin beberapa barang kebutuhan sehari-hari kayak minyak goreng, terus kayak telur gitu ya. Mungkin belanja di beberapa minimarket atau di pasar tradisional udah pada naik gitu. Itu sebenarnya juga eventually karena ekonomi kita recovering, daya beli mulai pulih, ya itu nanti juga inflasi juga akan sampai juga ke Indonesia gitu, Rick. Iya, udah mulai berasa sih, udah mulai agak naik nih kita kalau belanja di pasar. Udah mulai berasa ya, kayak minyak Udah goreng mulai, sih. Minyak goreng sih paling berasa iya. ya, Rick. Kalau kalau ke minimarket gitu ya, sekarang kayak bisa naik berapa ribu gitu ya kalau nggak. Lama-lama Benar. kita semua aja nih kayaknya ya, biar nggak usah beli minyak goreng. Iya betul, makanya tuh ya eventually akan datang juga sih ya ke Iya. Indonesia gitu. Nah, selain inflasi, dari tahun lalu tuh yang sering dipantau tuh adalah labor market atau pasar tenaga kerja. Nah, untuk di tahun 2022 tuh kira-kira labor market gimana sih? Akan segera pulih atau Oke. gimana? Labor market ya, betul. Jadi labor market kita seperti biasa ya ngomong di US dulu, karena kan biasanya orang-orang liatinnya US dulu banget kan. Jadi nanti apapun kondisi ekonomi di sana akan translate ke kebijakan yang diambil oleh policy maker di sana, baru kita bisa lihat dampaknya ke negara-negara lain termasuk Indonesia gitu. Labor market itu di US ada beberapa indikator, misalnya kayak ada yang mingguan gitu, ada yang bulanan. Mingguan itu ada jobless claims. Jadi klaim orang-orang yang nggak punya pekerjaan gitu supaya dapat subsidi. Di US kan mereka ada program kayak gitu. Jobless claims itu keluar tiap hari Kamis tuh kalau di Indonesia ya keluarnya. Data terakhir kemarin tuh sekitar masih di bawah 200.000 klaim. 200.000 klaim ini sebenarnya udah jauh lebih rendah dibandingin zaman-zaman waktu awal COVID. Waktu awal COVID itu jobless claim bisa tinggi banget ya. Bisa 800.000, bisa sejuta gitu. Jadi sebenarnya udah mulai recovering. 200.000 ini juga sebenarnya relatively lebih rendah dibandingin angka
rata-rata sebelum pandemi yang biasanya di 300.000 gitu, 300.000 klaim orang-orang yang nggak punya pekerjaan atau pengangguran ya. Jadi sebenarnya ini tanda kalau labor market di US pun actually recovering gitu. Kayak pengangguran makin sedikit, udah banyak orang-orang yang dapat pekerjaan lagi pasca pandemi ini. Businessman, pengusaha-pengusaha juga udah bisa mulai adjust, kayak bisa menyesuaikan kayak shift kerjanya mungkin, kebutuhan pekerjanya, keberlangsungan bisnisnya. Makanya ini yang bikin kondisi labor market di sana baik lagi gitu. Terus kalau untuk yang data bulanan gitu kemarin tuh ada ini ya, ada non-farm payroll ya dari ADP Research Institute, itu kayak pihak swasta gitu di US Rick. Jadi dia bikin data survei bulanan gitu tuh terkait dengan penambahan lapangan kerja lah, tapi yang non-farm ya. Jadi buat yang kerja di kantor, kerja di toko atau di pabrik gitu. Jadi yang selain agriculture related. Nah kemarin itu buat bulan Desember angkanya itu adalah ada tercatat 800.000 pekerjaan baru di US Ini selama bulan Desember. Kenapa sorry? Ini versi ADP ya? Ini versi ADP ya. Jadi ADP ini kayak versi swastanya lah gitu ya. Tercatat 800.000 pekerjaan baru di US. Sedangkan kalau kita lihat ekspektasi pasar itu, konsensus waktu itu cuma expect mungkin sekitar 400-500.000. Jadi kelihatan kan sebenarnya pun dari sisi penambahan lapangan pekerjaan gitu ya, udah kelihatan get the expectation gitu dari sisi ADP-nya. Nanti pun malam ini pun nanti bakal ada rilis data lagi nih Rick, yang penambahan lapangan pekerjaan non-farm payroll, cuman yang official dari Departemen Labor-nya US gitu. Itu konsensusnya di sekitar sama 400.000 penambahan. Mungkin ada potensi karena ADP-nya bagus, yang official juga mungkin bisa translasinya bagus juga gitu. Jadi ini indikasi sebenarnya labor market juga pun seiring pemulihan ekonomi, labor marketnya juga mulai pulih sih, Rick. Kayak gitu sih. Yeah. Oke, nah I see. Tadi kita udah ngomongin soal labor market nih barusan. Tadi kita juga sempat nyinggung soal inflasi. Nah, dua hal ini kan yang dipantau terus nih sama Fed ya, Central Bank. Yeah. Kira-kira ngelihat dari data yang udah ada nih, kira-kira langkah apa sih yang mungkin sama The Fed di tahun 2022 ini? Melihat inflasi sama labor ya mulai pulih. Jadi sebenarnya ya, actually benar banget, Rick. Jadi kayak The Fed itu selama pandemi, dia punya dua tujuan utama. Kayak yang pertama adalah ngebalikin stabilitas ekonomi gitu ya, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah kayak mengembalikan lapangan pekerjaan gitu, supaya bisa pulih, supaya nggak banyak orang-orang ini yang kehilangan pekerjaan gitu, bisa balik lagi gitu ya pasca pandemi ini. Sama dia harus menjaga harga juga kan. Jadi sebenarnya inflasi dan labor market ini adalah dua indikator yang sebenarnya benar-benar dipantau The Fed dalam mereka merumuskan kebijakan moneternya gitu. Jadi sekarang kan itu kan The Fed itu kan posisinya lagi kebijakan moneter yang bisa dibilang longgar ya bahasanya ya. Jadi dia punya suku bunga itu rendah 0 sampai 0,25% Fed Fund Rate supaya dia bisa men-trigger lebih banyak likuiditas, menyuntikkan lebih banyak uang ke sistem ekonomi sehingga ekonominya bisa berputar gitu ya, bisa jalan lagi karena pandemi. Nah, cuman sebenarnya karena yang pertama inflasi di US sudah tinggi, ini goal sudah tercapai, daya beli perlahan-lahan udah mulai kembali meskipun ini nggak sepenuhnya dari sisi demand ya, inflasinya ada dari sisi supply juga. Yang kedua, dari sisi labor market, kita juga lihat development itu positif terus nih lama-lama gitu. Jadi bisa dibilang recovery di labor market ini udah kelihatan gitu. The Fed udah mencapai tujuannya. Nah makanya ekspektasinya di tahun 2022 ini, The Fed itu akan balik arah nih. Jadi dari sisi kebijakan moneter yang relatively longgar gitu ya, karena pandemi, dia coba stimulate economic growth lagi. Dia akan balik arah supaya ekonomi ini nggak overheating. Maksudnya adalah tumbuhnya atau recovery-nya kecepatan, jadi itu nantinya nggak catch up tuh dari sisi daya beli masyarakat sama harga barang, misalnya kayak inflasi, itu kan jadinya hurting the people kan, The Fed nggak mau kayak gitu sebagai bank sentral. Makanya ekspektasinya tahun ini The Fed itu akan lebih ketat lah, dia akan mulai mengurangi, even dia akan mulai mengetatkan kebijakan moneternya gitu. Kita lihat sebenarnya ada 3 kebijakan ya. Jadi minggu ini nih yang ramai juga nih Rick nih, ada ini ya summary dari meetingnya The Fed yang tanggal 15 Desember kemarin. Itu kan meetingnya udah tuh Desember, cuman tuh detailnya baru keluar sekarang. Jadi kayak ini nih The Fed chairman ini ngomongin apa aja sih gitu. Nah sebenarnya ada poin yang paling penting adalah stance mereka sih. Stance mereka dari yang kemarin tuh kelihatan banget. Jadi kayak lebih
dari sisi mereka mau lebih ketat lah buat kebijakan moneternya. Yang pertama, the Fed officials itu kemarin itu kurang lebih mayoritas itu sepakat kalau pemulihan dari sisi ekonomi, terus masih ada inflasi yang persisten juga, itu sebenarnya udah waktu yang tepat buat direspon dengan kebijakan moneter yang lebih ketat gitu. Makanya mereka sekarang lagi ngelakuin satu hal, yaitu mereka lagi tapering ya. Selama ini kan mereka nyuntikin 120 billion US dollar ke ekonomi ya per bulan. Itu lagi dikurangin sebesar 30 billion US dollar per bulan. Itu ekspektasinya tambahan likuiditas itu akan selesai dikasih habis itu bulan Maret gitu. Yang kedua, the Fed officials ini mereka juga bilang nih, kalau sebenarnya dari sisi tapering ini udah selesai, mungkin ada ruang ya buat kita untuk lebih cepat naikin suku bunga. Karena inflasinya ini persisten ternyata. Kasihan daya beli masyarakatnya tergerus terus gitu. Nah, karena hal ini juga ekspektasi pasar ini geser. Tadinya ekspektasi pasar itu kan the Fed mungkin naikin suku bunga itu di bulan Juni ya, setelah taperingnya itu selesai. Cuman sekarang geser, jadi pasar itu sekarang lagi adjusting, ekspektasinya mungkin di bulan Maret, pas taperingnya benar-benar selesai, pengurangan likuiditasnya selesai, itu suku bunga bisa dinaikin gitu. Jadi 2 bulan dari sekarang. Yang ketiga adalah the Fed ini ada informasi yang baru nih dari the Fed. Jadi mereka berencana juga untuk mulai shrinking mereka punya balance sheet. Jadi balance sheet the Fed itu mau dikecilin. Jadi balance sheet ini konsepnya gini ya, sebagai bank sentral, the Fed itu kan kalau kita tahu ada aset, liabilitas, dan ekuitas gitu ya, kalau laporan keuangan biasa. Di asetnya itu kan ada obligasi ya. Jadi mereka beliin obligasi dari pasar gitu. Atau mereka jual obligasi supaya mereka narik likuiditas gitu kan dari pasar gitu. Nah, balance sheet-nya ini kan the Fed itu sekarang itu 9 triliun, Rick. Cuman dari 9 triliun ini, 4 triliunnya itu sendiri datangnya sejak pandemi gitu. Jadi kelihatan banget tuh, selama pandemi 2 tahun ini, the Fed itu selalu beliin obligasi di pasar ya, yang tadi 120 billion US dollar. Jadi kan itu beli kan pakai uang ya, jadi mereka nyetak uang, mereka suntikin ke pasar. Supaya apa? Supaya ekonominya bisa cepat recover ya, likuiditasnya dipermudah, jadi orang gampang dapat uang gitu. Nah, sekarang ini the Fed juga mau ngecilin size balance sheet mereka yang 9 triliun itu. Nah, itu yang sebenarnya kita masih tunggu detailnya, cuman ini adalah hal yang baru terungkap nih waktu kemarin minutes of meeting-nya atau details dari meeting-nya itu dipublikasikan ya hari Rabu kemarin gitu. Jadi ada 3. Nanti sekarang ini lagi tapering sampai bulan Maret, ngurangin suntikan likuiditas ke pasar. Kedua, mungkin tahun ini kita juga bisa expect the Fed akan naikin suku bunga. For information sih sebenarnya the Fed itu proyeksinya bisa 3 kali naik ya tahun ini gitu. Cuman kita lihat timeline-nya mungkin ada potensi dipercepat gitu dari Juni sebelumnya ke bulan Maret. Terus yang ketiga, nanti bakal ada balance sheet shrinking. Jadi obligasi-obligasi yang dipegang sama the Fed nih yang udah mature, itu kan the Fed nanti dapat face value-nya lagi ya, dapat uangnya lagi. Itu nggak akan di-reinvest tuh ke another obligations. Jadi uangnya balik ke the Fed karena obligasi udah mature dan itu bakal dikekep aja sama dia. Jadi likuiditasnya nggak muter ke sistem lagi. Itu maksudnya balance sheet shrinking, Rick. Jadi basically ini adalah ya salah satu metode untuk mengurangi likuiditas di sistem lah di ekonomi ya gitu. Supaya ekonominya nggak overheat, inflasinya sih mereka lagi battling di inflation sih sekarang supaya nggak terlalu tinggi 6,8% itu berat ya buat masyarakat di sana gitu ya. I see. Itu the Fed ya. I see. Nah, berarti kan ini menghadapi inflasi yang lagi tinggi nih. Nah, dan ada kemungkinan the Fed bakal naikin suku bunga sampai 3 kali tahun ini kemungkinannya. Nah, kira-kira dalam kondisi di mana interest rate bakal naik sampai 3 kali gitu, sebenarnya aman nggak sih tahun ini buat kita kalau mau invest di obligasi? Oke. Sebenarnya kan kalau buat kita ya kayak investor individu gitu ya, Rick ya. Buat saya juga gitu ya, sebenarnya kan kita lebih investasinya itu kan di obligasi itu kan supaya dapat kupon ya. Kita pengennya tuh kuponnya gitu kan ya dari obligasinya ya. Biasanya berapa persen setahun kita dikasih kupon itu per 3 bulan atau per 1 bulan gitu. Jadi sebenarnya untuk investor retail itu relatively aman-aman aja, Rick. Tapi yang paling penting adalah beli obligasinya itu yang kuponnya floating gitu. Jadi kita kan tahu nih ekspektasinya mungkin tahun ini dari sisi The Fed dan Bank Indonesia pun ada ruang untuk menaikkan suku bunga karena inflasinya udah tinggi gitu. Jadi nanti waktu suku bunganya tinggi ya kuponnya itu karena floating dia akan adjust misalnya plus 1% atau 1,5% dari suku bunga acuan gitu. Jadi teman-teman nanti nggak rugi gitu kalau suku bunganya naik, kuponnya akan adjust jadi kuponnya lebih tinggi juga. Sebenarnya aman-aman aja sih Rick ya kalau buat kita ya
sebenarnya nggak masalah. Tahun ini kan kayaknya tuh ada 100 triliun ya obligasi negara yang retail ya. Ada ORI dan lain-lain kan, ada SR juga. Kalau nggak salah itu budgetnya tahun ini sekitar 100 triliun. Triliun ya. Udah ada tanggalnya kan Rikya ya, kapan-kapan aja. Nah itu mungkin teman-teman bisa itu tuh bagi yang mau beli obligasi lagi di tahun ini ya. Nah, seperti yang kita tahu juga kalau di investasi di obligasi itu yang kita tahu ada dua macam nih, ada obligasi pemerintah sama obligasi korporasi. Nah, dari pemerintah dulu nih, kira-kira seri-seri atau tenor apa aja sih yang menarik buat dipantau nih tahun ini? Kira-kira gimana? Oke, actually kemarin itu kan udah ada lelang pertama ya. Lelang pertama di tahun 2022, tanggal 4 Januari hari Selasa. Itu sebenarnya kelihatan tuh kayak appetite investor itu masih kemana gitu. Mostly sih masih ke yang SPN ya, SPN yang 3 bulan atau 1 tahun gitu yang jangka pendek ya buat likuiditas aja. Itu sebenarnya mereka demand-nya paling tinggi kemarin. Cuman demand yang tinggi kemarin itu juga kelihatan tuh di tenor yang 10 tahun ya FR91 sama yang 15 tahun. Yang baru, seri yang baru yang FR93. Nah, itu sebenarnya relatively tinggi juga gitu. Jadi buat tahun ini sih investor masih di seri-seri yang umum aja sih sebenarnya ya. Kalau buat appetite-nya ya. Kalau untuk seri government bond-nya gitu. Kira-kira prediksi bond yield tahun ini gimana nih, Gel? Oh, bond yield itu kita on average itu tahun 2022 kita lihat itu mungkin berada di kisaran 6,3 sampai 6,4%. Itu rata-rata sepanjang tahun ya. Cuman nanti kita lihat end of period-nya di Desember itu mungkin bisa naik lagi ke 6,75% di tahun ini. Kenapa? Ya karena sebenarnya kita expect tahun ini ada kenaikan suku bunga kan ya, baik dari The Fed maupun Bank Indonesia. Buat Bank Indonesia itu actually kita expect bisa naik 2 kali ya, 50 basis point ke 4% di tahun ini. Itu kan eventually akan translate dari sisi yield obligasinya gitu, instrumen-instrumen obligasi negara ini gitu. Makanya dan The Fed juga naikin suku bunga di sana kan, jadi kita bisa expect ada outflow lah buat investor-investor yang mereka itu sebenarnya pasif gitu, atau mereka pengen dapat jadi kalau suku bunga di Amerika naik ya mereka ada option buat balik ke sana kan, karena di sana udah lebih tinggi, apalagi kalau kita belum naikin suku bunga. Jadi dari sisi outflow untuk investor asing di pasar obligasi mungkin masih bisa berlanjut di tahun ini kayak tahun kemarin ya. Dan dari sisi suku bunga acuan kita juga nanti ekspektasinya akan naik ya di second half gitu. Makanya rata-rata itu 6,3-6,4%. Untuk yang 10 tahun ya, nanti akhir periodenya kita di 6,7% sih. 6,7%. Untuk yield. Sih. Nah, itu kan untuk government bonds. Yang kedua itu pilihan investasi di obligasi adalah obligasi korporasi atau corporate bonds. Nah, kira-kira kalau untuk corporate bonds itu tahun ini bakalan banyak emiten yang nerbitin obligasi nggak ya? Tahun ini, kalau buat tahun 2021 itu sebenarnya dari Pevindo ya, kemarin kita sempat ikut ya analis gatheringnya Pevindo. Itu sebenarnya issuance tahun 2021 sekitar 100 triliun issuance obligasi korporasi. Tahun 2022 ini sebenarnya dari sisi Pevindo itu ekspektasinya bisa naik nih Rick, 120 sampai 140 triliun lah kira-kira ya. Jadi mungkin bisa ada kenaikan dari sisi issuance itu sebesar 20-40% buat yang obligasi korporasinya. Jadi secara outlook sebenarnya lebih banyak. Maksudnya tahun ini obviously lebih banyak ya. Karena kan ya ekonomi kan terus pulih gitu ya. 2022 harusnya lebih baik dari 2021 kalau kita tarik garis nolnya dari titik pandemi tahun 2020 gitu kan, karena ekonomi terus pulih. Nah, ekonomi pulih ini juga akan sejalan nih sama kebutuhan dari emiten-emiten ini, company-company ini untuk raise fund gitu, untuk mereka cari modal gitu. Kalau nggak dari equity kan opsinya dari debt ya. Kalau nggak utang bank ya mungkin mereka bisa nerbitin obligasi gitu. Makanya harusnya tahun 2022 ini dari sisi barangnya, dari sisi obligasi korporasinya, issuance itu lebih banyak di pasar ya. Plus tahun 2022 ini estimasi itu ada sekitar 130 triliun rupiah itu obligasi korporasi yang mature, yang jatuh tempo. Nah, biasanya mereka ini kan seringnya kalau jatuh tempo ini for some companies yang bisnis modelnya emang highly leverage gitu ya. Kalau jatuh tempo kan di refinancing. Maksudnya mereka nerbitin obligasi lagi gitu. Nah, makanya dengan yang jatuh temponya segede gitu, makanya quite positif buat issuance di tahun 2022 ini harusnya bisa lebih banyak dibandingin tahun 2021.
I see. Nah, berarti bakal makin banyak nih pilihan-pilihan kita kalau mau investasi di obligasi nih Betul ya. betul, pilihannya makin banyak. Kalau tahun 2021 kan mungkin banyak itu multi finance ya, multi finance Iya, gitu kan. Iya, atau mungkin pulp and paper juga kalau kita lihat issuance itu per sektor gitu. Cuman tahun depan harusnya variasinya lebih banyak lah buat teman-teman. Mungkin bank juga udah mulai banyak yang nerbitin, multi finance juga, telco juga, mungkin manufacturing companies juga yang udah mulai butuh modal gitu ya. Karena harus sudah mulai melakukan ekspansi, pelan-pelan nanti akan kelihatan gitu. Jadi dari sisi variasinya mungkin buat teman-teman nanti bakal lebih banyak sih kalau buat obligasi korporasi di tahun 2022, Rick. kira-kira sektor mana nih oke nih kalau kita mau investasi di obligasi korporasi? Sektor yang bakal Uh, perform. Oke, okay. Obligasi korporasi kan sebenarnya kita make sure aja ya kalau yang kita utangin itu penerbit obligasinya nggak default kan ya Rick ya gitu. Jadi sebenarnya sama sih kalau kita lihat outlooknya sih tahun ini masih akan didominasi sama same players ya, misalnya kayak multi finance atau telco gitu kan, mereka kan tetap butuh expansion kan. Kalau telco kan mereka demand untuk data gitu ya, mereka harus bangun BTS gitu kan, masih ada di tahun ini. Jadi mereka akan nerbitin banyak juga sama kayak tahun ini. Multi finance buat funding mereka, buat mereka nyalurin lagi pembiayaan. Banks juga mungkin bisa mulai lebih kelihatan ya tahun ini, meskipun dari sisi likuiditas itu kan masih banyak. Terus kayak pulp and paper tahun 2021 juga gede, mungkin bakal banyak lagi. Mungkin lebih ke banyak, ada juga sih yang apa nama-nama baru kayak manufacturing companies gitu yang mulai nerbitin ya di tahun 2021 gitu. Teman-teman kalau masuk ke obligasi korporasi lihat ratingnya aja. Jadi misalnya kan rating itu kan kredit rating itu misalnya dari Pevindo gitu kan, itu kan profil risiko ya. Maksudnya itu kalau kredit rating makin bagus gitu ya, ibarat itu company mungkin dari sisi cash flow, outlook bisnis, performance, financial performance itu kan bagus. Jadi probability of default-nya lebih kecil. Nah, kalau probability of default-nya lebih kecil, itu nanti biasanya akan translate ke kupon yang ditawarkan oleh obligasinya itu makin kecil, karena kupon kan imbal hasil ya. Imbal hasil itu harus bisa mengkompensat risiko investasinya, yang mana adalah risiko default company-nya gitu. Jadi kalau ratingnya makin tinggi, biasanya kuponnya makin kecil. Jadi kalau teman-teman emang mau investasi di obligasi korporasi yang untuk dapat imbal hasil yang lebih tinggi gitu ya, misal bisa 7%, 8%, mungkin teman-teman boleh lihat tuh kayak obligasi-obligasi atau emiten-emiten yang punya ratingnya mungkin di bawah double A gitu ya, mungkin single A minus gitu. Cuman teman-teman juga harus do the homework juga, harus dilihat juga prospek bisnisnya gimana, maturity utang-utangnya gimana, ada probability untuk default atau enggak gitu. Itu yang perlu teman-teman cek dulu sih sebelumnya gitu, untuk dapat obligasi korporasi dengan kupon yang lebih tinggi. Harus research sendiri juga ya, nggak bisa salah pilih juga. Betul betul. Yang pertama sih lihat ratingnya dulu gitu. Rating. Nah, kalau boleh gue rangkum nih, berarti tahun ini di mana ada apa namanya proyeksi kenaikan suku bunga, berarti sebenarnya kalau kita mau investasi di obligasi itu akan menarik nih karena kupon atau bunga yang kita dapat tuh bakal lebih gede. Betul. Tapi suku bunganya diprediksi bakal naik beberapa kali. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau investasi di obligasi cari yang floating rate ya. Jadi ngikutin Floating ya, sama betul. kenaikan suku bunga gitu. Sama jangan lupa melakukan research sendiri untuk menentukan pilihan-pilihan obligasinya. Jangan asal pilih. Nah, mungkin hari ini cukup sekian dulu nih investor kita hari ini. Terima kasih banyak Bro Rigel udah mau join nih ngobrol-ngobrol sama kita. Banyak banget ilmu yang kita Ya, dapat. thank you juga Ricky ya sama teman-teman semua ya. Banyak banget Jangan kita belajar. bosan-bosan ya nonton Investalk ya. Nonton lagi minggu depan tiap hari Jumat kan. Siap, siap. Dan ini ya jangan apa kalau misalnya kita undang ikut lagi ya kapan-kapan. Oh, santai lah kalau itulah. Langsung ini aja ya aja. Siap, siap. Nah, buat teman-teman semua yang udah join hari ini, terima kasih banyak udah pantangin dari awal sampai akhir nih. Terima kasih banyak buat supportnya semua. Semoga tahun ini, di tahun macan air ini jangan serem ya. Semoga tahun ini bakal adem-adem aja. Adem ya. Oke, oke. Kalau gitu saya pamitan dulu. Terima kasih banyak, Rigel. Kita ketemu lagi semuanya, teman-teman. Kita pamit dulu. Bye-bye.